Halo Sobat Lentera, dimanapun Anda berada, senang lagi kiranya saya Yasin Al-Rafiri menemani Anda selama 30 menit nanti ke depan dan tetap di program yang sama yaitu program podcast Sang Legislator dan masih ditemani dengan Pak Arif, Husnul Arif dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang membersamai kita. Oke, Mas Arif, sehat? Alhamdulillah, Bang Estu, Mas Yasin. Mas Yasin sehat juga ya? Sehat, Alhamdulillah. Sehat dan harus tetap semangat meskipun hujan terus di Jawa Timur. Udah terus. Mas Arif Ya, jadi Kediri Surabaya untuk paripurna untuk rapat apa lancar gimana? Alhamdulillah lancar, Mas Yasin. Jadi meskipun kantor di Indrapura, memang sebagian besar waktu akhirnya tetap di Dapil. Karena kami berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Dapil, yang kami wakili. Jadi kalau di Indrapura, sesuai jadwal aja, sesuai jadwal ketika paripurna rapat dengar pendapat maupun ada audiensi, insya Allah kita optimalkan di Surabaya. Oke. Ada satu pantun Iya, lagi biasa. iya sih. Bicara kemajuan pembangunan yang masif, Iya. layanan transportasi jadi motor. Kepada Kang Dewan Husnul Arif, selamat datang di Sang Legislator. Wah, mantap, luar biasa ini. Ini pantun serasa pujangga ini. Iya, Mas Arif. Iya. Kita sekarang soal transportasi ya. Iya, iya, iya. Bagaimana transportasi terintegrasi di Jawa Timur. Komisi D yang membidangi bidang transportasi juga ini terakhir kabarnya bagaimana, Mas? Ya, terima kasih Mas Yasin, Sobat Lentera TV yang luar biasa, semangat pagi. Dan semangatnya tetap pagi terus kita Mas Ya, Yasin. Bicara transportasi, bicara integrasi, Pemprov Jawa Timur bersama legislatif, insya Allah terus bersinergi, berkolaborasi, memastikan memberikan sebuah pelayanan transportasi yang murah, aman, nyaman, lebih tepatnya terjangkau lah ya, buat masyarakat yang ada di Jawa Timur. Bicara transportasi kita ada regulasi memang Mas Yasin, utama dan yang terutama pastinya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini adalah undang-undang yang pokok, yang fundamental, yang menguraikan tujuan dan asas penyelenggaraan transportasi. Kemudian kami juga ada di Jawa Timur, ada Perda Provinsi Jawa Timur, yaitu Perda nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jalan berkeselamatan. Ada juga Perda yang terkait dengan penentuan tarif angkutan. Tapi memang kita masih belum memiliki Perda yang kaitannya dengan transportasi publik, khususnya transportasi yang terintegrasi. Di Komisi D, alhamdulillah kita sudah berinisiasi merekomendasikan adanya Perda Prakarsa anggota Komisi D atau lebih tepatnya Perda Inisiatif Dewan, ya ini Perda terkait dengan integrasi transportasi. Lebih tepatnya coba transportasi publik terintegrasi di Jawa Timur. ini perda inisiatif ya, Kang? Betul. Nah, Perda ini Mas Yasin memang awalnya kita berusaha selesaikan di akhir tahun ini karena masa persidangan satu, artinya masa persidangan satu berarti ada di triwulan terakhir gitu kan. Nah ini karena perda baru bukan perda perubahan, ada banyak kajian lebih dalam yang harus kita lakukan Mas Yasin, baik itu naskah akademik maupun kajian-kajian lain yang ada di lapangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih, sehingga karena terbatasnya waktu ya, seyogyanya kita selesaikan di akhir tahun ini. Ngapunten sangat agak sedikit mundur, Pak Insya Allah nanti akan kita tuntaskan di awal tahun 2026 Mas Yasin. Oke. Perda ini akan menjadi tonggak sejarah pertama kali Iya, perda yang mengatur soal transportasi publik, ya kan, betul betul. di Jawa Timur. Betul Yasin, Mas Yasin. Itu apa, Kang? Apa yang dibayangkan oleh teman-teman DPRD ya Iya. soal perda ini nanti? Iya Mas Yasin. Jadi
ada banyak reason atau landasan atau dasar kenapa kemudian kita menginisiasi adanya atau lahirnya perda transportasi publik yang terintegrasi ini. Jadi kita bicara perkembangan terkait dengan transportasi yang ada di Jawa Timur. Lebih dari 24 juta kendaraan bermotor tercatat di Jatim pada tahun 2023, Mas Hasin. Di dalamnya 42.578 adalah kendaraan baru. Oke. Dominasi roda 2 pastinya. Sekarang kalau mau kendaraan roda 2 mudah sekarang. Nggak zaman Tanpa kita DP. dulu. Nggak zaman kita dulu, Mas Yasin. Ya, ya. Jadi memang ada banyak kemudahan dan ini tentunya menjadi tantangan. Dan sebenarnya perda nantinya juga kita berharap sedikit mengadop apa yang sudah terjadi di Jakarta terkait dengan regulasi kendaraan roda 2, Mas Yasin. Jadi kita bicara juga nanti sampai ke sana. Jadi memang apa ya, kita bikin semakro mungkin dengan segala waktu dan dinamikanya. Harapannya nanti kalau ada beberapa hal yang kemudian dilakukan perubahan, tidak apa-apa gitu kan. Kemudian landasan berikutnya kita juga melihat bahwa di kota dan kabupaten Kediri khususnya itu ada 1,4 juta kendaraan bermotor loh, Mas. Ini kita kalau melihat ruang lingkup kecil, Kecil, ya. apalagi Surabaya. Ya, Apalagi Surabaya, apalagi Sidoarjo. itu Kediri saja ya. Iya. Kemudian pertumbuhan kendaraan pribadi tentunya kita pahami bersama pesat. Kemudian infrastruktur kita ini kan terbatas, Mas. Tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan. Ya. Jalan kita dan seterusnya. Tentunya ini menjadi salah satu yang mendasari plan lahirnya perda terkait dengan transportasi publik yang terintegrasi di Jawa Timur. Terlebih kita juga ada konektivitas, baik itu moda transportasi darat, laut maupun udara. Beberapa bandara sudah mulai bertumbuh. Kediri sudah mulai beroperasi lagi per 10 November, Jember sudah bertumbuh, Banyuwangi bertumbuh, ada Trans Jatim di darat, ada Trans Laut di Banyuwangi dan seterusnya. Maka ini perlu namanya regulasi payung hukum yang mengatur integrasi antar satu moda transportasi dan yang lainnya. Goalnya, Mas Hasin, goalnya dengan adanya perda ini kita berharap integrasi moda transportasi baik bus, kereta api, angkutan kota dan seterusnya ini konektivitas semakin meningkat. Ada yang menjadi feeder, ada yang kemudian menjadi moda transportasi utamanya dan seterusnya. Mengurangi emisi gas. Ini juga goal yang kita harapkan. Kalau kemudian Dengan publik memilih transportasi itu ya. iya, Mas Hasin. Jadi kan tidak menggunakan transportasi pribadi. Betul, kebayang nggak sih, Mas Hasin, hariannya Trans Jatim itu insya Allah kurang lebih 25.000 orang yang naik overall ya. Kalau mereka naik motor, Mas Yasin, paling enggak berarti kan ada sekitar 12.500 kalau mereka berboncengan semua. Kalau berboncengan ya. Kalau berboncengan semua lah ya. Iya, iya. Dengan lahirnya Trans Jatim ini berapa banyak menekan emisi gas. Luar biasa itu, Mas Hasim. Nah, seperti ini pemerintah provinsi hadir. Belum lagi upaya-upaya pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Regulasi ini kita juga berharap bisa memberikan sebuah kenyamanan, keamanan, dan kepastian waktu dalam menggunakan moda transportasi khususnya publik. Kemudian tentunya ini juga bagian dari mendukung apa yang sudah berjalan di Provinsi Jawa Timur yaitu Trans Jatim, bahwa dengan adanya penambahan koridor dan nantinya akan bertambah lagi. Sekarang sudah 7 koridor di Gerbang Kertasusila dan ada 1 koridor yang baru beroperasi di bulan November kemarin di Malang. Dan ke depan Mas Hasim itu ada koridor insya Allah di seluruh Bakor Wilayah.
termasuk Kediri Raya, nanti Madiun Raya itu juga harus ada, Jember juga harus ada, Bojonegoro dan seterusnya. Ya ini bertahap. Bagaimana nanti kaitannya dengan penambahan koridor-koridor itu ada payung hukum yang kuat. Termasuk kita memastikan keberlanjutannya. Jangan sampai ketika sudah Transjatim, sudah jalan, ada keterbatasan kemampuan fiskal, akhirnya nggak jalan, ini jangan sampai terjadi. Oke. Nah, Perda itu nanti yang akan bantu ngatur. Oh gitu ya. Gitu. Jadi apapun kondisi fiskalnya Tetap harus berlanjut. itu harus berlanjut Iya. karena sudah ada perdanya. Iya, harapannya begitu nantinya. Oke, kita kalau melihat berarti ini perda ini adalah yang akan menampung menjadi landasan fundamental dari beroperasinya, paling tidak beroperasinya Transjatim. Karena Transjatim adalah role model dari perda ini, sudah ada dulu daripada perda ini kan Perdanya, kita. iya. Nah, Iya. artinya itu Transjatim itu menjadi apa ya, ya kegemilangan lah program dari provinsi ya, termasuk Ibu Gubernur. Setuju. Lantas bagaimana ini? Apakah ada ya unek-unek dari teman-teman komisi untuk menambah armada, mungkin mendesak gubernur dalam dengan Transjatimnya itu kemana-mana gitu, lebih peningkatan apa operasional atau bagaimana gitu? Iya. Beberapa 1 bulan yang lalu, berarti estimasi sekitar bulan akhir-akhir Oktober lah. Pak, insya Allah total armada sebelum Malang jalan ini sekitar 137 armada di 7 koridor ya, Mas Yasin. Kemudian ada kurang lebih sekitar 13 sampai 15 armada luxury non subsidi. Non subsidi. Kalau katanya dengan penambahan armada, saya yakin dinas perhubungan di Sub sudah melakukan kajian, dan ini kan skemanya beda service. Pemerintah membeli layanan dari pihak swasta. Setiap koridor ini kurang lebih ada 15 armada, Mas Acin, reguler. Jadi termasuk cadangan ada di situ. Jadi ketika ada kendala teknis, cadangan ini bisa beroperasi. Ada beberapa koridor yang okupansinya sudah 160%, ada 150%. Ada yang memang yang masih di bawah 100%, khususnya koridor-koridor baru seperti koridor 6, koridor 7, Mojokerto, Gresik. Kemudian yang terakhir koridor 7 itu yang baru di launching sekitar bulan September atau Oktober, ya saya agak lupa, di Paciran, di Sunan Derajat. Tentunya regulasi penambahan armada, supportnya itu adalah kami dorong yang non subsidi, luxury, Mas. Kalau non subsidi ini bisa muncul, maka subsidi dari pemerintah ini bisa untuk supporting koridor berikutnya. Koridor berikutnya. Kalau kemudian upaya kita untuk menambah koridor lain, Malang ini harusnya nanti sampai 3 koridor. Melihat luasan Malang Raya, paling tidak itu 3 koridor. Sampai ke Batu segala ya? Batu sudah, Mas. Oh sudah ya? Jadi Batu koridor 1 di Batu. Oh gitu. Batu. Nah, nanti yang selatan lah ya, yang selatan. Blitarnya ya itu ya. Iya, ya mungkin Malang Selatan panjangnya sampai ke kota Malangnya. Tapi upaya ini kan menjadi sangat penting ketika kita ada perluasan, sehingga asas keadilan yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur itu dapat semua. Jadi orang yang ngapunten dari beberapa kabupaten lain yang di luar gerbang Kertosusila kemudian hadir di Surabaya, di Gresik, menikmati Transjatim. Itu pengen, Mas Yasin. Pengen, ini coba di kabupaten saya ada. Enak loh, cuma Rp5.000, bisa satu titik ke titik yang lain dengan jarak 40 kilometeran. Ini luar biasa, sangat membantu. Oh iya, Mas Arif, sebagai pengawas itu pernah tidak Komisi D mencatat pelaksanaan Transjatim ini sebenarnya merugi atau tidak, atau justru bagus menurut Komisi D?
Kalau bicara transportasi publik, Mas, kita nggak boleh Oh hitung-hitungan. gitu. Ya Jadi gitu ya. ini bukan B2B, bukan business to business. Oke. Jadi ada undang-undang yang mengatur bahwa transportasi publik ada tanggung jawab pemerintah. Jadi transportasi publik dimanapun di Indonesia maupun di negara lain nggak ada goalnya untuk profit oriented. Ya ya. Jadi Layanan saja ya, pelayanan. betul, betul, betul. Jadi ini layanan. Dan ini harus kita dorong. Jawa Timur dengan Trans Jatim ini luar biasa. Dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya yang sudah berada di 7 koridor plus 1 koridor Malang ini pasti merasakan manfaat yang luar biasa. Bayangkan dari satu titik ke titik dari rumah misalkan Mas Hasin sampai ke titik di mana beliaunya bekerja, ini bisa menekan biaya transportasi yang cukup luar biasa. Sehingga apa yang didapat oleh masyarakat dari penghasilan ini bisa digunakan yang lain, ditabung atau untuk investasi atau untuk kebutuhan yang lain. Biaya operasional terkait transportasi berkurang. 218 miliar, Mas, kebutuhannya di tahun 2025. 18 miliar. Kalau kita bicara untung rugi, nggak bisa, karena kita beri layanan. Berapa sih PAD dari Trans Jatim? Ada. Berapa? Nggak banyak, Mas, 27 M. Tapi kan kita tidak lagi bertransaksi dengan masyarakat. Iya, iya. 27 M ini diantaranya memang dari iklan yang nempel Di di Trans, Trans, Ya. di bus, di armada maupun di halte. Oke. Sama ada yang Rp5.000 yang dibayarkan itu, Iya. itu Retribusinya itu ya. balik lagi tiket itu ke menjadi PAD-nya Trans Jatim. Oke. Gitu. Gitu Mas Azin. memang banyak pertanyaan dari teman-teman, untung apa rugi ini? Ya karena kita tidak lagi berbisnis sama masyarakat, kita memberikan pelayanan, harusnya itu kita prioritaskan dan harusnya kita kembangkan. Bukan bisnis ya, Iya, tapi betul. layanan pengabdian lah Betul, untuk betul. masyarakat Jawa Timur. Dan Iya. kalau akidahnya sudah begitu, nah Iya. itu kan berarti pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Jawa Timur Iya, iya. dengan adanya Trans Jatim ini murni pelayanan kan. Betul, betul. Nah, dalam upaya untuk menciptakan integrasi transportasi di Jawa Timur. Iya. Dan dalam upayanya lagi untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi yang Iya, iya, marak. iya. Nah, upaya yang kedua ini kan seperti kita menciptakan infrastruktur, memperlebar jalan, menciptakan transportasi publik yang nyaman dan murah. Tapi terus kita seolah melawan impor barang-barang kendaraan ya, industri otomotif yang terus berkembang, terus menjejali kita gitu. Itu gimana tanggapannya? Apakah industri motor yang maju begitu, yang terus Ada memberikan, batasan nanti gitu, masih begitu ya? iya ya, apakah itu bisa ditekan ya dengan hanya memberikan layanan transportasi yang terus membaik gitu ya? Iya. Tadi di awal Mas Yasin, jadi kemampuan infrastruktur jalan kita, jembatan kita kan agak terbatas ya. Artinya tidak linear dengan pertumbuhan transportasi. Dan selain tadi yang saya sampaikan, transportasi publik ini kan diantaranya menekan potensi ngapunten angka kecelakaan. Ya, Tadi kalau bicara motor ada sekian belas ribu yang orang naik seandainya tidak ada Trans Jatim. Angka kecelakaan kita tertinggi kan pengguna kendaraan roda 2, Mas. Nah, seiring berjalannya waktu, bila mana kemudian kita berharap adanya moda transportasi yang terintegrasi, terus dinamika pertumbuhan ekonomi menantang untuk bertambahnya populasi kendaraan, begitu mungkin ya, saja. ya. Ini sepeda motor nggak bisa dibendung gitu ya. Maka saya ingin memperdalam sebenarnya Mas Hasin apa yang menjadi regulasinya Pemprov DKI waktu itu terkait dengan tata kelola atau kebijakan roda 2
penambahan roda 2. Ini sangat menarik. Jadi ngapunten, mungkin tanda kutip yang saya dengar adalah semacam batasan. Batasan. Karena dengan begitu angka kemacetan, angka kecelakaan ini bisa ditekan. Peralihannya adalah ke transportasi publik. Kemudian bagaimana dengan pertumbuhan roda 4 yang semakin marak gitu kan. juga, ya. Termasuk sekarang yang juga didukung oleh pemerintah Pusat, terkait pemerintah pusat terkait dengan Listrik, kendaraan listrik gitu kan. Kan semakin bertumbuh ini. Iya. Semakin bertumbuh. Jalan semakin padat ini berarti. Betul Mas Yasin. Maka tentunya kami berharap. Ya, artinya itu kan tantangan bagi pemerintah provinsi, bagi DPRD provinsi untuk bisa nggak integrasi. Kami itu sedang berjuang mengintegrasikan transportasi. Iya. Kok situ-situ malah brojok-brojok gitu. Iya Mas Yasin. Jadi ya paling utama dan terutama sebenarnya adalah jalan raya ini, infrastruktur kita, jalan raya ini belum bertumbuh pesat. Jadi jalan menuju mantap atau jalan yang sudah mantap untuk provinsi maupun jalan pemerintahan pusat yang diampu oleh BPPJN ini apakah mampu mengimbangi pertumbuhan transportasi yang ada di Jawa Timur gitu kan. Maka saya sepakat bahwa perlu adanya regulasi terkait dengan satu, ya wawaran saya sih nggak kepengen kemudian sampai terjadi seperti yang ada di Jakarta, berkendara yang minimal 3 orang itu. Oh ya, apa namanya? Lupa saya. ganjil genap gitu ya? Ya, semacam ganjil genap itu, ganjil genap. Sampai itu dilakukan di Jawa Timur, ya semoga nggak sampai gitu kan. Saya pikir kalau di Jawa Timur khususnya di Surabaya masih bisa. Tapi upaya-upaya ngapunten tanda kutip kesadaran kita bersama sebagai pengguna jalan, sebagai masyarakat Jawa Timur, bila mana kebutuhan kita bertransportasi bisa kita tempuh dengan transportasi publik, ya kita kurangi menggunakan transportasi pribadi. Bila mana kita bisa bersama-sama dengan rekan sejawat, kenapa harus sendiri-sendiri dalam hal menggunakan transportasi? Selain kita bicara efektivitas, kita juga bicara efektivitas waktu, efektivitas biaya, dan tentunya kita bicara kenyamanan dan keamanan. Ke depan dengan transportasi publik yang terintegrasi, kita harapkan ada jaminan waktu, Mas. Jaminan waktu seperti kita di Jepang lah. Jepang ini luar biasa terkait dengan transportasi publiknya. Kereta dari satu titik sekian, ini pukul sekian, ya sudah pasti gitu kan. Nyampe di sana sudah dipastikan bahwa akan sampai pada pukul sekian. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan nanti Indonesia, termasuk Jawa Timur, kami juga berharap memiliki transportasi publik yang memastikan adanya kepastian waktu. Ya, mudah-mudahan ya. Amin Mas. Mimpi dari para wakil rakyat ini tentu juga didukung oleh pemerintah provinsi. Jadi mengembangkan ekosistem transportasi yang baik lah untuk kita semua. Nah, termasuk juga di udara. Iya. Mas Arief, jadi di udara ini pemerintah provinsi punya investasi ke Bandara Raden Saleh Malang ya? Abdurrahman Saleh Malang, lalu juga di Kediri, apakah juga punya pemerintah provinsi atau bukan? Ya, kalau Kediri ini murni 100% dari pihak swasta. Jadi PT SCHI sebagai bagian dari anak perusahaannya Gudang Garam, Mas. Dan besar harapan kami juga keberlangsungan dan keberlanjutannya ini terus menerus. Karena waktu itu sempat terhenti layanan penerbangannya, Mas. Baru 10 November kemarin bertepatan dengan Hari Pahlawan, alhamdulillah sudah beroperasi kembali dengan maskapai baru dan penerbangannya pun bertambah, yang sebelumnya itu seminggu 2 kali ini menjadi seminggu 3 kali. Tentunya ini kita sambut dengan riang gembira, khususnya masyarakat yang ada di kota Kabupaten Kediri dan secara umum 13 kabupaten kota penyangga
harapan kami juga ayo berkolaborasi. Kehadiran pemerintah provinsi ini kita dorong terus, Mas. Apa itu, Mas? Ya ini yang sering menjadi pertanyaan ketika kita bicara 13 kabupaten kota, karena nggak mungkin bandara ini akan bisa hidup saat ini ya, Mas, hanya dengan mengandalkan okupansi dari masyarakat yang ada di kabupaten dan kota Kediri saja. Hadirnya Bandara Doho ini harapannya kan bisa mengcover, mengakomodir 13 kabupaten kota. Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Trenggalek, Pacitan, Madiun, Magetan, dan seterusnya. Sampai Nganjuk. Harapannya bisa menjadi bagian dari support system moda transportasi yang ada di 13 kabupaten kota itu. Maka Pemprov harus hadir. Gimana caranya? Karena yang bisa menghadirkan 13 kepala daerah itu bukan kepala daerah yang ada di Kediri. Tapi provinsi. Yuk hadir semua. Apa yang menjadi potensi wisatamu, apa yang menjadi potensi industrimu, masing-masing kabupaten kota digerakkan. Nah, Pemprov fasilitasi. Di antaranya promosi yang kemudian difasilitasi oleh Pemprov, bahwa di Trenggalek ada beragam tempat wisata, bahwa di Ponorogo ada keragaman wisata, bahwa di beberapa kabupaten tertentu selain wisata ada industri yang bisa banyak mendatangkan investor. Ini yang kemudian harus difasilitasi oleh Pemprov, Mas Yasin. Harus hadir. Nah, dengan demikian keberlanjutan bandara ini insya Allah sesuai yang dicita-citakan. At least ada upaya dari pemerintah provinsi dengan Badan Penyelenggara Ibadah Haji bahwa Pak Insya Allah 2026 menjadi salah satu embarkasi dan debarkasi haji di Jawa Timur. Bahwa ke depan menjadi bagian dari tidak hanya haji termasuk umroh juga, karena statusnya bandaranya sudah bandara internasional. Sudah didukung oleh Sapras, perhotelan ada di sana kan, akses jalan, runway dan semuanya, ini semua sudah clear. PR adalah bagaimana kita menghidupkan ini. Pemerintah provinsi hadir, kabupaten kota hadir, bagaimana menyokong supaya okupansi muncul, di antaranya daya tarik masing-masing kabupaten kota yang membuat orang berlama-lama datang di 13 kabupaten kota, yang membuat orang berinvestasi di 13 kabupaten kota. Nah, case-nya dengan bandara di Malang yang pemerintah provinsi punya aset di situ gimana perkembangannya? Alhamdulillah kalau Bandara Abdurrahman Saleh terus bertumbuh, Mas Yasin. Jadi memang ada pengurangan maskapai waktu itu kan pasca pandemi. Kemudian ini sudah ada tambahan. Bandara Abdurrahman Saleh pun ada perda yang kemudian mengatur itu, dan kemarin tetap kita pertahankan, tidak menjadi bagian dari perda yang dicabut karena setelah konsultasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya dari Dinas Udara, ngapunten saya agak lupa ya, itu memang masih menjadi wilayah atau teritori. Hampir ya, tapi kemarin sama oleh Bapak Perda ya. Betul, menjadi wilayah atau teritorinya Pemprov. Terus bertumbuh, Mas Yasin, terus bertumbuh dan tetap diusulkan terkait dengan jalur penerbangan atau rute penerbangan yang ada potensi peak season-nya itu semakin tinggi atau di hari reguler semakin tinggi, ya kita usulkan kembali. Gitu, Mas. Iya. Oke. Terakhir, Mas Arief, apa yang mungkin bisa menjadi titik poin terpenting dari pembahasan transportasi untuk Komisi D bisa disampaikan ke sahabat Lentera? Terima kasih, Mas Yasin, sahabat Lentera TV. Tentunya ketika bicara transportasi publik, terlebih yang terintegrasi, kami harapkan masyarakat Jawa Timur lebih bijak dalam memilih
moda transportasi. Bahwa saat ini masih belum optimal di beberapa kabupaten kota adalah sebuah proses. Tapi kami meyakini Pemprov Jawa Timur hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan layanan moda transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan tentunya terintegrasi. Maka kami berharap masyarakat Jawa Timur, ayo sama-sama terus memberikan masukan juga supaya pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arif atas waktunya, atas kesediaannya memberikan informasi kepada kita di yang berkaitan dengan transportasi. Sama-sama Mas. Nah, tapi peran masyarakat masih tetap dibutuhkan ya? Oh sangat Mas. Kita ini kalau nggak ada masyarakat Jawa Timur, kita nggak tahu kita ini posisinya di depan, di belakang, di tengah, di pinggir kanan, di pinggir kiri. Justru ketika ada masukan, ada usulan, ada kritikan dari masyarakat, kita tahu posisi kita di mana, Mas. Oke, termasuk berjalannya Trans Jatim itu adalah juga salah satu program dari pemerintah provinsi yang didukung penuh oleh masyarakat di Jawa Timur, bisa menjangkau ke manapun dengan harga yang sangat murah. Betul Mas. Oke, kuis seperti biasa. Siap. Ini pertanyaan berat ini sebenarnya pertanyaan psikolog nih kayaknya. Tidak masuk konteks. Dua kata dengan tanpa konteks. Siap. Merah atau hijau? Merah. Merah. Oke. Karena Kedirian. Gak ada konteksnya. Gak ada konteksnya. Soto atau rawon? Soto dong. Soto. Musim hujan atau musim kemarau? Berat musim hujan atau kemarau? Musim hujan deh. Musim hujan. Lebih subur ya. Betul. Oke. Ini sawah nggak perlu banyak pengairan. Yang penting terjangkau aja, jangan sampai terus banget. Abstrak atau konkret? Konkret. Konkret. Oke. Dan yang terakhir, bandara atau pelabuhan? Pelabuhan. Pelabuhan? Saya suka mancing. Gitu, semakin banyak pelabuhan, semakin banyak destinasi untuk spot mancing, Mas. Oke, Mas Arif. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dan bisa terus mengawal amanah dari konstituen dan juga masyarakat Kediri, dan juga tentunya berperan aktif sebagai salah satu dewan yang ada di Indrapura. Amin. Terima Terus kasih. bersinar, terus bermanfaat. Terima kasih Mas Arif. Saya Yasin Al-Rafiri juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Arif.